Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Oma Opa? Luar biasa. Sehat-sehat ya? Ya, doa saya juga Oma Opa, Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan diberkati Tuhan. Oma Opa, tema kita hari ini apa ya? Memberi yang terbaik ya. Ya nanti Pak Pendeta Santoni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sekarang kita ayo berikan senyuman yang terbaik kita kepada teman sebelah kiri, sebelah kanan. Sebut namanya. Yang belum kenal, yang belum tahu namanya, tanya ya. Selamat pagi Bu Rini, sehat-sehat diberkati Tuhan gitu ya. Coba katakan selamat pagi Bu Sinta, Tuhan berkati ya sehatnya. Ayo coba sekali lagi teman-temannya ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Selamat pagi Bu Sinta, sehat-sehat diberkati Tuhan. Iya. Oke. Bagaimana Oma Opa rasanya? Ada sukacita ketika kita memberikan senyuman yang terbaik kepada teman kiri kanan kita? Saya puji Tuhan ya. Baik Oma Opa, kita akan memulai persekutuan ini dengan bersaat teduh. Buka hati pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Usia Indah GKI Gading Serpong. Teruslah semangat ya Oma Opa, karena dengan semangat ada kekuatan untuk menghadapi segala apapun. Amin ya Oma Opa. Ya, dengan tetap berdiri, yang masih bisa berdiri maksudnya yang kuat, yang tidak kuat boleh duduk ya. Kita akan menyanyikan lagu pujian pembuka dari KJ 15, berhimpun semua, bait 1, 2, dan 3. Dan pujilah Dia.
Ibu dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, kekuatan yang baru, dan juga berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan masih pinjamkan kepada kami. Biarlah kesempatan yang masih ada, kami mau isi hari-hari kami untuk hidup bermanfaat bagi keluarga, anak, mantu, cucu kami, dan sesama. Tuhan berkati persekutuan ini, biarlah melaluinya banyak jiwa yang diselamatkan dan iman kami makin dikuatkan. Berkati Bapak Pendeta Emeritus Antoni Ong dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap lidah bibir perkataannya mengajarkan kami, menguatkan kami, mendidik kami, dan menghiburkan kami. Berkati kami semua yang melayani untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Berkati oma opa yang mungkin saat ini hatinya sedang gelisah, sedang takut, sedang khawatir, menghadapi sakit penyakit atau tekanan hidup. Kiranya Tuhan berikan ketenangan, Tuhan hiburkan, berikan jalan keluar, biarlah dia tetap bersandar kepadamu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan membacakan kitab Mazmur 28. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Kita bacanya secara bergantian. Ada? Oke. Saya baca yang genap, oma opa baca yang ganjil ya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhanlah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Iya. Oma Opa, kitab Mazmur 28 ayat 69 ini adalah ucapan syukur Daud karena Tuhan telah menolong dan mendengar doa-doanya. Ia mengatakan Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Ia berdoa juga agar Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Kita akan masuk dalam ruang kesaksian, nanti Ibu Lee Chulen yang akan memberikan kesaksian. Sebelumnya kita akan menyanyikan KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bait 1 dan 2. Oleh kasih-Nya
dipersilakan untuk memberi kesaksian. Salam semuanya. Betapa terima kasih hatiku kepada Tuhan. Hari ini saya mau bersaksi mujizatnya Tuhan ya. Mujizat Tuhan di kehidupan kami sebanyak nggak bisa kita habis sebutkan. Cuman saya hari ini bisa sebutkan sedikit mujizat yang terjadi di almarhum suami saya ya. Terutama saya mau mohon maaf karena saya biasanya pakai Mandarin ya. Agak kaku saya mengucapkan ya. Saya balikkan 20 tahun yang lalu sebelum almarhum saya meninggal ya. Dia diserang penyakit jantung, bocor jantungnya dan harus dioperasi mengganti klep dan bypass ya. Waktu operasinya jalankan 7 jam. Puji Tuhan dia selamat ya. Waktu opname berjembuhan dia bermimpi. Katanya dia diserang oleh tengkorak ya yang mengerikan dan dia melawan. Lalu muncullah seorang pakaian putih, orangnya tinggi dan waktu itu dia belum percaya sama Tuhan, disebut dewa ya. Dia bilang dewa itu muncul lalu tengkorak itu kabur ya. Habis itu dewa itu berkata sama dia, kamu kesempatan boleh hidup lagi 20 tahun ya. Habis itu melewatlah waktu, tibalah pandemi ya, pandemi COVID-19 itu sangat mengerikan. Jadi dia nggak bisa rutin periksa ke dokternya, penyakitnya bertambah lah. Kita pakai obatan sendiri yang ditentukan biasa oleh dokter. Dan di waktu itu kami juga membawa dia berdoa. Pendeta-pendeta yang saya tinggal di Siantar sana ya juga datang mendoain. Habis itu makin ketiga tahunnya COVID sudah divaksin ya, sudah agak ringan gitulah. Penyakitnya sudah bertambah. Mau nggak mau kita harus ke rumah sakit ya. Terus pindah dari rumah sakit Medan ke Siloam sini ya. Waktu itu penyakitnya sudah bertambah. Datanglah pendeta adik ipar saya ya, Andreas ya, pendeta Andreas. Nah ya, membawa dia berdoa dan menganjurkan dia dibaptis ya. Dia juga setuju ya. Jelas tanya dia, kamu sudah mau percaya sama Tuhan Yesus enggak? Baru bisa dibaptis. Dan dia setuju ya. Jalan baptisannya di hari Minggu ya. Hari Minggu disaksikan oleh keluarga dua pihak ya. Kedua pihak keluarga kami lah disaksikan, dibaptis oleh pendeta Andreas sama Dr. Royman sama Pak Majelis satu ya. Puji Tuhan lancar kebaptisannya ya. Hari Minggu sore dia dibaptis. Hari Senin pagi jam 10 dia sudah dipanggil Tuhan. Itulah mujizat Tuhan kan. Dan di jalan saya mau terima kasih banyak kepada Tuhan. Mujizatnya sangat sempurna. Saat itulah kita bisa jalankan pemakamannya dengan cara berkristenan ya, berkristenan, nggak permalukan Tuhan dan anak-anaknya bisa memuji Tuhan dengan sempurna ya. Itulah mujizat Tuhan yang di keluarga kami ya. Kemuliaan Tuhan
Itulah kemuliaan Tuhan. Dan ada satu hal yang penting, waktu dia meninggal, itulah 20 tahun yang disebut dewa itu. Dan di sini saya yakin itu bukan dewa apa. Dia pasti adalah utusan dari Tuhan, Roh Kudus atau Yesus Kristus. Karena nyawa kita ada di tangan Tuhan. Tuhan yang berhak mengatur hidup atau matinya kita. Pas 20 tahun yang diizinkan sama Tuhan itulah ya, Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Alian untuk kesaksiannya. Biarlah itu boleh memberi berkat bagi kita semua. Oma Opa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah dikatakan ya, memberikan yang terbaik dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 dibawakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Antoni Ong. Saya mau tanya ya Bapak Ibu, kalau memberi itu susah apa gampang ya? Susah-susah, gampang susah-susah, gampang susah ya. Gampang susah ya. Ya, kadang bisa gampang ya dan menyenangkan, tapi kadang juga bisa sulit juga ya. Memberi itu juga ada kadang menantang, kadang boro-boro mau ngasih. Buat kita aja sendiri masih perlu ini, perlu itu, apalagi sekarang pajak gede lagi ya, potongannya ya. Aduh, bisa nggak ya? Nah, nanti Pak Pendeta Santoni akan memberikan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita naikkan pujian Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sebelumnya kita akan mendengarkan akan menaikkan pujian dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan. Bait 1, 2, dan 3. Perhatikan sesama atau biarkan tegak. Ku patut mengantarnya pada Kristus dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dalam persekutuan Usinda. Waktu yang baik, yang indah yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bahkan kami dapat berbagi dengan teman-teman kami dalam pengalaman kehidupan yang boleh kami alami sehari-hari. Kami ingin belajar Tuhan memberikan yang terbaik, bukan hanya menyangkut memberikan materi. Secara materi mungkin kami kurang karena kami tidak lagi bekerja dengan optimal. Tapi kami ingin belajar memberi yang terbaik, memberi kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami ingin belajar dari firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami baca, kami dengar, boleh menolong kami mengerti arti kehidupan kami dan bagaimana kami mengisi hidup kami dengan penuh tanggung jawab. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian, konon ada 3 wasiat yang menjadi permintaan Kaisar Alexander Agung. Jadi nggak ngomongin soal kematian ya, tapi ngomongin soal wasiat. Kira-kira wasiat apa ketika kita nanti mau dipanggil Tuhan? Kaisar Alexander Agung punya 3 wasiat. Dia bilang begini, wasiat yang pertama, aku ingin nanti dokter-dokter menggendong tubuhku sendiri agar orang-orang tahu bahwa tak ada dokter yang dapat menyembuhkan penyakitku. Terutama ketika orang yang mereka obati akan menghadapi kematian. Jadi tidak ada dokter yang dapat menyelamatkan orang dari cengkraman kematian. Jadi dia mau tubuhnya digendong sama dokter-dokter. Supaya dokter bilang, nih kematian, kamu gak sanggup menghadapi kematian. Permintaan yang kedua, aku ingin jalan menuju kuburanku nanti bertabur emas, perak, dan batu mulia. Sementara tubuhku dibawa untuk dikuburkan. Oleh karena aku ingin orang-orang tahu, tidak ada sedikit pun harta, baik emas, perak, berlian yang bisa kubawa ke liang lahat. Aku sudah menghabiskan seluruh hidupku mengejar kekuasaan dan kekayaan. Tapi lihatlah, sekarang tidak ada yang bisa kubawa. Apapun yang diperoleh di bumi akan tetap ada di bumi. Jadi emasnya nggak dibawa, kecuali emas di gigi palsu ya. Masih ada yang pakai gigi palsu ya? Ada kan dulu pakai emas gigi palsu ya. Langsung bersinar kalau senyum ya. Mumpung mahal ya. Dicopotin ya gigi palsunya ya. Permintaan ketiga. Aku ingin kedua tanganku terus menjulai keluar
dari peti mati. Jadi petinya dibolongin, tangannya keluar, lalu menghadap ke atas. Dia maunya begitu. Karena aku ingin orang-orang tahu, kita semua datang dengan tangan kosong di dunia ini. Dan kita akan pergi dengan tangan kosong. Jadi pulang datang tangan kosong, pulang juga tangan kosong. Berapa? 2 minggu lalu saya menghadiri saya memimpin kremasi, peti jenazah dari rotan, dan bukit bunganya bukan bunga, tapi koas, cat. Ternyata dia pelukis seniman. Jadi anak-anaknya belikan peti dari rotan yang dianyam, lalu juga kembangnya itu koas. Nah, mungkin pesan ini, cerita ini mengajarkan kita bahwa kita nggak bisa bangga dengan diri kita sendiri. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Semua datang dengan tangan kosong di dunia, dan kita juga akan pergi dengan tangan kosong karena hidup kita sementara. Nah, hidup yang sementara ini bagaimana memberi yang terbaik. Jadi memberi yang terbaik bukan hanya memberi secara materi. Kita lihat Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Bicara tentang pemberian janda miskin. Jadi ketika Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Jadi pada waktu itu Yesus duduk di hadapan peti persembahan. Ada 13 peti persembahan dengan tujuan masing-masing. Jadi persembahannya ada 13 peti, ya. Jadi kalau kita berapa kantong? Itu sebulan sekali 2, ya. Itu sebulan sekali 2, ya, buat pembangunan, ya. Apa perlu tiap minggu 2 kantong? Enggak. Jadi baru jadi 1 kantong kita. Ini 13 peti. Saya ingat sekali waktu saya kuliah di Jogja, persembahannya 6 kantong. Mahasiswa kan susah ya duitnya gitu ya. Gimana cara mecahin 6 gitu ya. Kan malu kalau beredar di depan kita. Jadi dipecah 6 gitu ya. Ya tahulah kantong mahasiswa gimana pecahnya ya. Jadi ada 13 peti persembahan dengan tujuan masing-masing. Buat diakonia, buat para imam dan sebagainya. Nah, Yesus melihat jadi besarnya persembahan itu harus dirundingkan dulu dengan imam-imam. Jadi kalau ngasih persembahan, rundingan dulu. Kalau sekarang sama pendeta. Bu Anita mau ngasih berapa? Gitu ya. Nanti ada kantong kolektor kan. Yang tahu imamnya gitu ya. Kalau dikit berkatnya dikit gitu kan. Kalau besar berkatnya besar gitu ya. Itu zaman dulu begitu. Jadi tahu imamnya ngomong, kamu ngasih berapa gitu ya. Jadi Yesus dengar ngasih 2 peser gitu ya. Jadi besarnya harus dirundingkan dengan imam yang bertugas, maka besar kecil persembahan bisa diketahui. Kayaknya penting juga sekarang ya. Repot juga ya jemaatnya 1000 salaman. Kamu kasih berapa? Kamu kasih berapa gitu ya. Bendahara yang bingung ya. Yang nanya imam, pendeta yang nanya ya. Nah, saat itu Yesus melihat banyak orang kaya memasukkan banyak uang persembahan. Dan persembahan seorang janda miskin. Yesus melihat janda itu memasukkan 2 peser. Dulu ada uang peser ya? Ada ya? Itu berapa talen peser? Nggak tahu ya. Talen apa segala macamnya, sen. Peser itu dalam bahasa Yunani adalah lepton. Jadi peser itu dalam bahasa Yunani lepton. Mata uang terkecil di antara orang Yahudi. Mungkin sen gitu ya. Berapakah besarnya 1 lepton atau peser jika dikurskan dalam rupiah? Dalam Matius pasal 20, upah 1 hari orang kerja 1 dinar. Jadi 1 hari orang kerja 1 dinar. Anggaplah 1 hari sekarang orang kerja 200.000 rupiah. Nah, 1 dinar itu 128 lepton. Berarti kalau 1 hari orang kerja 200.000 rupiah,
Maka 1 lepton sama dengan 200.000 rupiah dibagi 128. Berarti 1.562,5. Jadi 1.600 rupiah. Kalau 2 berarti 3.200. Itu nafkahnya sehari yang dia miliki. Jadi persembahannya sangat kecil sekali dibanding 1 hari kerja. Nah, apa artinya persembahan janda miskin ini? Ini bukan hanya menggambarkan tentang kemiskinannya yang sangat ekstrim. Makan 3.200 rupiah. Tetapi lebih lagi soal kemurahan hati yang luar biasa. Jadi pemberiannya adalah menggambarkan kemurahan hati yang luar biasa. Dia tidak menahan bahkan 1 dari 2 mata uang tembaganya itu. Yesus tegas mengatakan janda ini memberi lebih banyak dari semua yang lain. Orang kaya memberi dengan kelebihannya, tapi orang miskin ini memberi dengan seluruh kehidupannya. Jadi kenapa persembahannya ini lebih banyak daripada yang lain? Sebab orang kaya ini memberi dari kelimpahannya. Dan janda memberi dari kekurangannya. Memberi segala apa yang ada padanya. Bahkan memberikan seluruh nafkahnya. Untuk kepentingan bait Allah. Untuk kepentingan umat bait Allah. Artinya dia memberikan hidupnya untuk hari ini. Dan dengan demikian memberikan hidupnya atau dirinya, inilah pemberian yang terbaik. Dia memberikan dirinya untuk Tuhan. Memberikan seluruh dirinya untuk memuliakan Tuhan. Itulah pemberian yang terbaik. Apa dasarnya dia memberikan yang terbaik buat Tuhan? Jadi Tuhan memujinya karena dia memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Apa dasarnya? Sang janda ini memberi yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik karena dia mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan sekuat tenaganya. Kalau kita menggambarkan dari kisah Markus pasal 12 ayat 3 sampai ayat 31. Karena diakhiri dari ayat 2, di awal dari ayat 28 sampai ayat 34 bicara soal hukum yang terutama. Jadi Yesus berkhotbah tentang hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dalam ayat 28 sampai ayat 34. Kasih kepada Tuhan dengan segenap jiwa dan hati itu diwujudkan dengan cara memberi yang terbaik. Jadi, apakah dia tidak bergumul ketika memberi 2 peser itu kepada Tuhan, kepada bait Allah? Pasti dia bergumul. Kalau di tangan ibu-ibu ada uang 50 ribuan yang jelek dan yang baru. Terus kantong kolektor lewat. Masukin yang mana? Yang betul. Yang benar. Masa sih yang baru kan? Wah, belum tentu yang baru. Mikir dulu. Baru apa lama ya? Baru lama. Mikir dulu ya. Ya, bar yang lama yang itu kan majelis gitu ya. Mikir kita, persembahan kita mikir. Ini yang baru apa yang lama ya? Ada uang 5, apa bisa ada uang 1000-an, yang satunya 100.000 gitu kan? Persembahan lewat, masukin yang mana? Ayo, jawab sendiri ya. Mikir kita, wah 100.000 gak ada kembalian ya. Minta sama pengurusnya, saya salah masukin gitu ya. Bergumul Bapak Ibu sekalian, nggak mudah untuk itu, memberikan itu. Dia pasti bergumul dengan memberikan apakah 1 peser atau 2 semuanya.
tapi cintanya kepada Yesus. Cintanya kepada Tuhan dan sesama membuat dia menang dalam pergumulan itu dan memberikan semuanya untuk bait Allah. Dia bergumul dan dia menang atas itu. Bagi Yesus apa? Yang terpenting bukan berapa jumlahnya, tapi dari berapa. Itu yang penting. Bukan dari berapa, bukan berapa, tapi dari berapa dia memberikan. Sebab dari situlah dapat dilihat sejauh manakah seseorang memberikan dirinya sendiri. Nilai pemberian tidak tergantung dari jumlah, tapi dari pengorbanan yang ada di dalamnya. Bukan dari jumlah, tapi dari pengorbanan yang ada di dalamnya. Jadi bagi Yesus, aspek pengorbanan dari memberi atau dari sang pemberi jauh lebih penting dari jumlah yang diberikan. Seseorang yang memberi dari kekurangan dan kemiskinannya, memberi melebihi kemampuannya, memberi nyawanya sendiri. Orang yang mencintai Allah dengan segenap hati, mencintai sesama manusia, dia akan memberi dengan lebih lagi. Bukan hanya materi, tapi kehidupannya. Jadi Yesus memuji kerendahan hati janda miskin karena memberi segala yang ada padanya. Dia yang miskin merelakan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Memberi dengan rela hati tanpa mengharapkan penghargaan, pujian, dan imbalan. Jadi pemberian yang sejati bukan hanya berkorban, bukan hanya memberikan yang terbaik, tapi memberi tanpa mengharapkan penghargaan, pujian, atau imbalan. Bapak-Ibu sekalian, Yesus mengajarkan kita nilai pemberian bukan diukur oleh jumlah, tapi motivasi dari hati kita. Itu yang penting, motivasi memberi. Melepaskan diri dari segala milik, melupakan semua kebutuhan untuk menyatakan bahwa ia dan semua miliknya adalah kepunyaan Tuhan. Dia sang janda memberi yang terbaik karena dia mau mengatakan milikku adalah milik Tuhan dan kuberikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan tidak menginginkan uang kita. Tuhan menginginkan hati kita. Tuhan menginginkan seluruh keberadaan kita. Ia tidak pernah berkekurangan. Kita ngasih persembahan kepada Tuhan bukan karena Tuhan berkekurangan. Sebab langit dan bumi serta segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kita jangan selalu berpikir kita kurang. Diri kita pun adalah milik Tuhan. Tuhan mau agar kita umat ciptaan yang telah ditebus oleh Tuhan dengan hati yang mengasihi, bersyukur, penuh sukacita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan hidup bersandar kepada Tuhan. Bagaimana caranya memberi yang terbaik? Saya senang sekali dengan kalimat Rick Warren yang ditanya John Piper. Itu menjadi dasar buku saya, Emeritus. Jadi ketika Rick Warren ketemu dengan John Piper, dia ditanya, apa yang akan ditanya Tuhan ketika kamu mati? Ayo, apa yang ditanya? Dia menjawab, saya percaya ketika saya mati, Allah akan bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, ingat-ingat ya. Apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku? Kedua, apa yang telah kamu lakukan dengan semua yang aku berikan kepadamu? Apa jawab kita? Apa yang telah Bapak Ibu lakukan buat Tuhan Yesus Kristus?
Apakah kita beriman sungguh-sungguh? Apakah kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Apa wujud iman kita, kasih kita kepada Yesus yang sungguh-sungguh? Pemberian yang terbaik adalah kita beriman, percaya kepada anaknya dengan sungguh-sungguh. Melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Apakah kita memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah, untuk berdoa, untuk baca Alkitab? Itu adalah apa yang kita lakukan untuk anaknya, yaitu Yesus Kristus. Apakah lebih suka nonton drakor atau baca Alkitab? Baca Alkitab 5 menit sudah ngantuk. Ya, nonton drakor berjilid-jilid masih melek matanya. Kan malu tuh ya. Tuhan liatin, aduh anakku nontonnya drakor terus, aku gak pernah didengerin suaranya. Ngasih yang terbaik kepada Tuhan. Doa, firman Tuhan, ibadah. Kalau persekutuan pengen buru-buru pulang. Masih tanggung gitu ya. Belajarnya juga kurang. Memuji Tuhan dan segala macam. Pertanyaan kedua, apa yang telah kamu lakukan dengan semua yang aku berikan kepadamu? Kira-kira apa yang sudah Tuhan berikan buat kita? Ada banyak yang sudah Tuhan berikan buat kita, tapi apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita? Hidup sudah Tuhan berikan. Bahkan hidup kita sudah ditebus dengan darah yang kudus. Bagaimana hidup yang Tuhan berikan untuk kita? Apakah hidup ini kita jaga dengan baik? Apakah kita jaga kesehatan kita? Mandi 2 hari sekali. Sehari 2 kali ya maksudnya ya. 2 hari sekali ya. Loh Bapak sekalian, saya lupa di mana itu ya. Teman pendeta tuh cerita. Ada opa oma tuh berantem. Gara-gara suaminya gak sikat gigi berbulan-bulan ya. Terus saya bilang mungkin lagi buat emas ya. Kan lagi mahal gitu ya. Bayangin berbulan-bulan gak sikat gigi gitu ya. Ya cucunya pasti gak mau ketemu itu ya. Gak mau deket, temannya juga gak mau deket-deket. Sudah tahu pabrik gula, kita gak tahu diri. Apakah hidup kita gunakan dengan sebaik-baiknya? Kata-kata kita, perbuatan kita, sikap kita, apakah sungguh-sungguh berguna? Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita buatan Allah, gambar Allah, diciptakan kembali oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10, kita ini tugas kita di tengah-tengah dunia melakukan pekerjaan baik. Diciptakan Tuhan, dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Apakah yang baik yang kita lakukan dalam hidup ini? Terhadap anak kita, menantu kita, pasangan kita, terhadap sesama teman-teman di gereja, sesama di tengah-tengah keluarga besar dan sebagainya. Apakah kita bertindak yang salah? Kita acap kali juga seringkali bertindak dengan tidak baik. Keluarga, kita diberikan keluarga oleh Tuhan. Suami, istri, anak, menantu, apakah kita mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh? Atau kita gak peduli dengan mereka, kita tidak mengasihi mereka, dan kita sia-siakan. Tuhan memberikan kepada kita tenaga, pikiran, suara. Apakah kita memuliakan Tuhan dengan tenaga kita yang mungkin semakin lemah? Kita bisa berdoa. Pikiran kita, suara kita, apakah pikiran kita memuliakan Tuhan? Atau bahkan mungkin memikirkan hal yang buruk. Suara kita bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mengejek, menghina orang lain. Tuhan juga memberikan kepada kita harta benda. Mungkin kita masih memiliki harta benda dari karya kerja kita di masa muda. Mungkin kita mendapatkan dana kita dari anak-anak kita.
Apakah kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Berbagi untuk yang miskin, berbagi yang lemah, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berbagi yang terbaik bukan berarti main bagi sembarangan. Teman pinjam kasih gitu ya. Itu Panti Werda juga ada main pinjam gitu ya. Terus nggak dibayar, sakit hati. Lama-lama sakit beneran karena mikirin utangnya nggak dibayar-bayar. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Traktir sana sini gitu ya. Mau dipuji. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mari mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Dengan wujud mengabdikan hidup kita berarti tubuh, hati, pikiran kita, apa yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan tanya kita, kita bisa jawab dua pertanyaan itu. Saya sudah lakukan Tuhan. Dan Tuhan melihat kita sudah melakukannya. Memberi yang terbaik, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita baca ayat keduanya, persembahan itu adalah perubahan hidup. Perubahan hidup itu menyangkut apa? Budi. Budi itu menyangkut tabiat, akhlak, watak, perbuatan baik, daya upaya, akal, pikiran kita. Jadi kita mulai memberikan yang terbaik, bukan hanya materi kepada Tuhan, tapi kehidupan kita. Akal, pikiran, perasaan kita, perbuatan baik kita, tabiat kita, akhlak kita, watak kita, akal, pikiran kita, daya upaya kita, untuk semakin hari berubah dan menjadi persembahan yang baik buat Tuhan. Amin. Ayat hafalannya. Nah ini ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kebenaran Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu ada dua pertanyaan, nanti tolong diskusi. Kelvin udah belum? Nah ini ya, dua tadi pertanyaannya, persiapan kita nanya, dijawab sama apa pertanyaan dari Tuhan. Minggu lalu ada seorang ibu yang masih bekerja hari Jumatnya, Sabtunya tiba-tiba masuk ICU, dan saya masih berdoa sama dia. Dan Minggu paginya dia pulang ke rumah Tuhan. Kita nggak tahu kapan, tapi kita terus melakukan yang terbaik. Apa yang sudah kau lakukan untuk anakku? Apa yang sudah kau lakukan dengan apa yang sudah kuberikan untukmu? Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan mengingatkan kami memberi yang terbaik. Bukan hanya materi yang kami berikan, tapi kehidupan yang terbaik yang kami akan berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk berbagi, untuk sesama umat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami. Engkau memberkati persekutuan kami agar boleh terus berjalan dengan baik. Setiap kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui kebersamaan kami dalam persekutuan kami untuk saling berbagi, saling belajar, saling memuji Tuhan dalam persekutuan Usinda ini. Itu sebabnya berkati kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda beserta keluarga masing-masing untuk boleh terus menerus. Mereka boleh Tuhan lengkapi dengan apapun yang mereka butuhkan. Dengan kesehatan, dengan hikmat, dengan kemampuan. Agar para pengurus dapat melayani kami, anak-anakmu yang telah lanjut usia. Dan kami boleh memiliki semangat dan iman yang teguh di dalam menjalani kehidupan kami sampai Tuhan memanggil kami. Kami berdoa buat Ibu Sinta Samosir, Engkau memberkati kesehatannya. Biar dengan apapun yang dia makan, minum, obat-obatan boleh memberikan kesembuhan yang sempurna. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat program kerja Usinda yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Setiap kegiatan, setiap program boleh membuat jemaat lansia bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ditingkatkan iman percayanya dan berjalan di dalam jalan Tuhan.
Kami terus berdoa bagi proses pembangunan gedung gereja. Biar Tuhan boleh menolong agar proses itu boleh berjalan dengan baik, boleh tepat waktu dan boleh Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan sehingga pada waktunya boleh terselesaikan dengan baik. Tuhan memberkati majelis jemaat dan panitia, berikan hikmat kepada mereka untuk dapat melakukan tugas panggilannya di dalam membangun dan juga memimpin gereja dengan hikmat dan anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahunnya hari ini. Tanggal 9 Pak Edi, tanggal 10 Ibu Rianti, tanggal 13 Bapak Teguh Sadono. Kira Tuhan boleh menolong mereka, memberkati mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Dengarkan setiap doa-doa dan harapan untuk apapun yang mereka harapkan dan mereka doakan. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi Pak Pendeta Santoni mengatakan ada banyak yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Itu PR buat kita ya. Semuanya ya. Ya, Tuhan berkati Pak Pendeta Santoni untuk firman-Nya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebagai nats pengantar persembahan akan saya bacakan dari tadi ya, sama dengan Roma 12 tadi, ayat Masnya Yakit. Sebagai pengantar nats persembahan, saya akan bacakan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kantong kolekte diedarkan, mari kita naikkan pujian dari PKJ 264, bait 1, 2, dan 3. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami untuk memberikan yang terbaik. Mampukan kami agar dapat melakukan seperti yang diteladankan oleh janda miskin. Saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, agar menjadi berkat untuk sesama dan membangun gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa, persekutuan kita akan berakhir. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan terus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Karena janji Tuhan ketika kita melakukan yang terbaik dengan tulus dan ikhlas, kita akan mengalami kebahagiaan, kebaikan, dan berkat dari Tuhan. Kita akan tutup persekutuan ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 153. Pakailah seluruh hidupmu, bait 1, 2, dan 3. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, biarlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan baik, dan biarlah kita juga dapat memberikan yang terbaik bagi anaknya Yesus Kristus, dan memuliakan Dia dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Bersyukur ya, saat ini kita sudah mendapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Emeritus Antoni Ong. Terima kasih Pak untuk pelayanan firman-Nya. Terima kasih juga untuk Bu Dini sebagai pemimpin pujian, singers Ibu Rini Raharjo dan Ibu Chandrawati, pemusik Ibu Novi, penerima tamu Ibu Tina Simanjuntak dan Ibu Sri Harjati, kemudian multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Saya sendiri pembaca warta adalah Yana. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 21 Mei adalah tentang hal berdoa dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dibawakan oleh Ibu Pendeta Emeritus Dede S. Mulyana. Pemimpin pujian adalah Ibu Anita, ketua kita, ya. Singersnya Ibu Linawati dan Ibu Likimi. Pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Lilian J. Haris dan Ibu Maria Suhali. Pembaca warta adalah Ibu Yulia. Nah, apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali di persekutuan Usindah ini? Ayo, jangan malu-malu, kita mau kenal ya. Terima kasih untuk kedatangannya ya. Silahkan ke depan. Oh, kita juga punya tamu dari Muara Karang ya, yang mau observasi. Silahkan, nggak apa-apa Bu, biar Bapak Ibu di sini semua kenal ya. Kalau ada ibu-ibu dari Muara Karang, ibu-ibu yang jemaat yang baru pertama kali hadir juga boleh silakan berdiri biar kita juga mengenalnya ya. Ya, silakan memperkenalkan diri ibu-ibu. Selamat siang Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya Ibu Soyatmi Santoso dari GKI Muara Karang. Ya. Saya Ibu Layeni Mariana, pengurus KD. Saya Licia Handoko, pengurus KD. Kami sungguh sangat bahagia ya bisa hadir dalam persekutuan ini. Memang kami mengikuti acara di sini. Saya ada saudara-saudara kami yang pindah ke sini ya. Pertama Ibu Linda, itu juga jemaat GKI Muara Karang. Beliau juga GKI Muara Karang. Satu lagi itu di belakang Ibu Melanita, juga jemaat GKI Muara Karang. Tapi saya bersyukur bahwa saudara-saudara kami ini pindah ke sini, ternyata memang diutus Tuhan untuk melayani di sini. Ya saya, luar biasa ini saudara-saudaraku di GKI Gading Serpong bisa ambil bagian dalam pelayanan. Jadi melayani Bapak Ibu, Opa Oma di sini. Saya sungguh sangat bersyukur. Dan saya mengikuti acara di sini, saya minta Bu Melan, coba ada acara apa di GKI Gading Serpong gitu. Saya mengikuti waktu kemarin itu Imlek ya, merayakan Imlek. Luar biasa acaranya, bagus banget. Pasca juga ya. Yang Imlekan itu, saya lihat acaranya luar biasa ya, meriah sekali. Ada yang lomba busana. Luar biasa. Ini Bu Linda sama Bu Anita ini wah benar-benar dapat membahagiakan Opa Oma di sini. Terus ada lagi membuat kelinci. Nah, saya ambil kelinci. Saya dapat info dari Ibu Melanita itu di belakang. Ada acara apa Bu? Pasca. Ini buat kelinci. Coba. Bagaimana cara membaginya? Coba telepon Ibu Linda. Langsung saya dikirimin bahannya. Nih Bu Sur, ada kiriman ini. Udah itu mendadak sekali. Jadi saya tidak sempat mewartakan ke jemaat kami di sana. Langsung pas hari Kamis ada acara itu, pada kaget kan, gitu ya. Saya juga minta maaf tidak diwartakan gitu ya. Kok bisa sih langsung bilang gini? Iya, pokoknya ini adalah berkat Tuhan, saya bilang gitu ya. Pada senang Bapak Ibu Opa Oma. Jadi saya begini, coba saya bilang sama pendeta saya, Ibu Pendeta ya, Bu tolong dijelasin ya. Apa sih artinya membuat kelinci ini? Apa sih artinya telur Paskah ini? Coba dijelaskan supaya Bapak Ibu Oma itu mengerti.
apa sih maknanya ini begitu. Jadi pas tepat sekali. Oleh karena itu saya hadir ke sini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Linda, Bu Anita yang telah memperhatikan juga kami di sana. Ya, makanya saya kepingin datang ke sini. Kemarin saya telepon, Bu Linda, saya mau datang ke persekutuan ya jam berapa? Jam 10. Tapi mohon maaf kami datang terlambat karena perjalanan yang... Ya, terima kasih. Sungguh saya bersyukur bisa bertemu Pak Ibu sekalian. Ibu-ibu, jadi ini Ibu Sur adalah Ketua Komisi Usinda Muara Karang. Dulu kita bersama-sama dengan Ibu Yeni, Ibu Lisya adalah pengurus Komisi Wanita. Tapi kita sekarang bersama-sama menjadi pengurus Usia Indah, tetap di Muara Karang. Belajar dari sini Bapak Ibu terus terang. Kita juga berterima kasih Ibu hadir ke sini untuk nengok, untuk melihat kegiatan. Saya belajar, kami ini belajar di sini belajar. Luar biasa, membahagiakan opa oma Bapak Ibu sekalian ya. Ya sebentar Bu ya, kita nyanyiin yuk. Kita nyanyiin dulu kagak sebentar. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Ya, seperti lagu yang kami nyanyikan, yang kita nyanyikan ya, selamat datang kepada ibu-ibu dari GKI Muara Karang. Biarpun kita beda gereja, tapi kita satu di dalam nama Tuhan ya. Terima kasih, biar kita sama-sama belajar. GKI Muara Karang belajar dari Gading Serpong juga banyak belajar dari gereja-gereja lain ya, karena kita satu di dalam nama Tuhan. Ya, terima kasih ibu-ibu semua. Hari ini setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Nanti hari Jumat tanggal 16 ada kegiatan melukis ya di sini jam 10. Oh ya, minggu lalu kita kan dibagikan kartu tuh. Ada tulisannya aku diberkati. Harus dikumpul hari ini ya. Yang belum kumpul nanti waktu MMA kasih ke ketua MMA-nya. Ya, biar ketua MMA-nya yang meneruskan ke pengurus nanti ya. Ke Bu Rita ya. Jangan lupa ya, karena nanti 2 minggu lagi tanggal 28 kartu itu ya akan diumumkan, ada pemenangnya loh. Pemenangnya tuh yang mana? Itu terserah pengurus, terserah juri. Nanti ya juri punya kriteria ya. Bukan berarti yang paling panjang, yang paling ini enggak. Saya enggak tahu, nanti juri punya kriteria sendiri untuk menilai. Ada beberapa yang akan dikasih hadiah. Mungkin karena menginspirasi atau apa saya enggak tahu ya. Nanti jadi jangan lupa yang sudah menulis membawa kartu itu dikumpulkan, dititipkan ke ketua MMA-nya untuk diteruskan ke pengurus ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu minggu yang akan datang ya. Tuhan memberkati kita semua.